Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kembali pada segmen Sebelum Pukul 3 pagi. Beberapa waktu belakangan, media sosial khususnya TikTok dihebohkan dengan penemuan jasad tinggal kerangka pada 10 Februari tahun 2025 di kilometer 35 Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Palopo, Sulawesi Selatan. Sosok tinggal kerangka ini diduga merupakan Feni Ere yang hilang 1 tahun sebelumnya, berprofesi sebagai seorang sales, berusia 28 tahun saat terakhir kali meninggalkan rumah tanpa kabar pada 27 Januari 2024 silam. Nah, sosok dari kerangka ini disinyalir sebagai Feni Ere karena pendapat dari keluarga mereka memastikan setelah adanya identifikasi sementara. Namun hingga hari ini, kepolisian masih mencoba untuk menggali lebih dalam dan memastikan DNA dari kerangka tersebut adalah DNA milik Feni Ere sendiri. Saat itu, korban coba dihubungi oleh keluarganya, oleh ayahnya sendiri, kemudian teman-temannya juga, tetapi sama sekali tidak ada kontak atau tidak ada kabar. Kemudian, ayah korban berinisiatif untuk mendatangi rumah korban. Jadi, korban dan orang tuanya ini sudah tinggal terpisah. Korban sendiri sudah memiliki rumah sendiri. Nah, di rumah korban inilah ketika ayah korban sampai ke rumah korban itu sudah dalam keadaan terkunci. Lalu, ayahnya ini karena memang tidak ada jawaban dari dalam, akhirnya pintunya didobrak. Kemudian, di kamar korban itu ditemukan adanya bercak-bercak darah, seperti ada kekerasan yang terjadi pada Feni Ere. Tidak berselang lama, ada juga informasi yang mengatakan bahwa sebetulnya mobil korban itu sudah terparkir jauh dari lokasi rumah korban di sebuah perumahan yang sampai hari ini mereka juga pihak dari perumahan itu tidak tahu dari mana asal-usul mobil tersebut. Dan setelah didapatkan datanya, ternyata ini adalah mobil korban. Saya mencoba untuk menelisik secara metafisika apa sih yang sebenarnya terjadi pada korban dan di mana pelaku sebenarnya pembunuh dari Feni Ere kalau memang itu adalah jasad dari Feni Ere itu sendiri. Jadi apapun yang saya sampaikan dalam video ini semoga bisa menjadi referensi untuk membantu kepolisian dalam mencari pelakunya, kemudian juga bisa dijadikan sebagai motivasi kita, wanti-wanti kita kalau misalkan kita baru kenal dengan orang asing. Baiklah, ini adalah rangkuman dari apa yang saya olah secara metafisika melalui sumber ya. Sumbernya itu adalah jasad kerangka itu sendiri. Saya mencoba untuk berkomunikasi, saya mendapatkan visual-visual, lalu saya mendapatkan semacam petunjuk-petunjuk, kemudian saya catat di sini. Pertama, jasad tersebut dieksekusi pukul 19.23 waktu setempat ya. Itu dieksekusi 10 meter dari tempat kejadian perkara, yang artinya tubuh ini saat dibawa ke sana itu masih hidup ya, masih hidup. Kemudian dieksekusinya 10 meter dari tempat jasad ini dikuburkan. Nah, yang kami temukan itu di sini jasad tersebut sempat dicekik, dibekap, dipukul kepalanya agar pingsan. Ini juga setelah disimpulkan merupakan pembunuhan berencana ya. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Nah, visual ini saya dapat dari korban itu sendiri, dari energi yang ada di kerangka tersebut, bahwa yang membawanya ini ada 2 jenis mobil. Pertama itu mobil yang kecil, saya tidak tahu ini mobil jenis apa, tetapi mobilnya kecil, lebih kecil dari mobil minibus yang lain. Kemudian ada lagi di belakangnya itu mobil sewaan jenis minibus berwarna silver dengan stiker jangkar ya di belakang mobil tersebut dan list kuning di bagian pintu belakang garasi. Jadi ada list kuning di bagian pintunya, misalnya ini pintu bagasinya. Jadi di sini ya di bawah, di bagian bawah dekat pokoknya itu untuk pembuka pintunya itu.
Dari jasad tersebut juga diketahui bahwa pelakunya ini berjumlah 5 orang, semuanya pria. Nah, otak pelakunya ini ciri-cirinya sebagai berikut. Pria, kulit sawo matang, mukanya bulat lonjong, perawakan akhir itu padat berisi. Nah, diketahui juga bahwa pria ini sebetulnya sudah memiliki istri. Pria ini juga saat melakukan eksekusi itu memakai celana pendek berwarna hitam, kemudian berkaos, kaosnya ini warna biru tua, ya. Dan dia rambutnya itu agak ini ya, agak cepak gitu. Nah, pelaku utama ini sudah lama saling mengenal dengan korban. Perkenalan pertama mereka itu saat ada di kafe. Saya tidak tahu kafenya ini kafe apa, tetapi ciri-ciri kafenya itu hitam dan memiliki ornamen-ornamen dedaunan, ya, dedaunan hijau, dan juga ada seperti mangkuk besar di atasnya, itu mangkuk besar, mangkuk atau mungkin cangkir gitu kan lambangnya, itu saya nggak tahu, tapi disitulah mereka pertama kali berkenalan. Nah, setelah itu si pelaku ini memang sering ke tempat korban, ya, sering ke tempat korban bekerja. Nah, sering nganter juga gitu ya, sering nganter. Tapi memang sempat beberapa bulan terakhir itu antara korban dan pelaku ini cekcok terus-terusan. Kemudian saya dapatkan bahwa pelaku utama ini pindah ke Jakarta 3 bulan setelah melakukan pembunuhan. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa pelaku ini sebetulnya bukan asli orang sana. Karena ketika saya melihat siratan dia pindah, itu dia hanya membawa sedikit barang, dan rumah ini seperti rumah yang sedang disewa oleh mereka, ya, tentunya. Mereka di sini berarti pelaku ada temannya lagi. Nah, temannya ini memang sering ke rumah pelaku dan memang sudah akrab, sepertinya satu kampung juga. Namun yang saya pastikan itu bahwa pelaku utama inilah yang pergi 3 bulan setelah melakukan pembunuhan. Sedangkan yang lainnya itu masih di sana, standby. Kemudian saya minta maaf kepada keluarga korban. Ini disclaimer ya. Tetapi memang ada tanda-tanda atau indikasi kehamilan pada korban itu sendiri. Saya tidak tahu apakah saat itu korban yang tinggal jasad ini memang seorang istri atau bukan, tapi memang ada indikasi kehamilan pada jasad korban. Karena saya menemukan 2 energi berada pada satu tempat yang sama. Biasanya itu jasad perempuan yang sedang hamil. Nah, ini untuk pelaku lainnya, ya. Pelaku lain ini bekerja sebagai teknisi. Karena saya sempat melihat mereka ini menggunakan berbagai macam teknik seperti seorang teknisi, sampai-sampai mereka ini seperti sudah terorganisir. Jadi segala alat itu dibawa. Dan memang tempat membuang korban ini sudah disiapkan sebelumnya. Memang sempat dibekap korban ini karena mereka tidak mau korban ini berteriak, ya, saat mereka mengeksekusi. Oke, ini kembali lagi ke pelaku yang lain, ya. Jadi saya dapatkan pelaku yang lain ini salah satunya itu kurus, orangnya tinggi, ada tato, yang tatonya itu saya tidak jelas, ya, ada di bagian dada ke belakang. Kemudian juga kulitnya itu gelap dan ada bekas tindih di anting, seperti anting, ya. Bekas tindih anting di telinga kanannya itu. Kemudian logatnya seperti logat Melayu Palembang, seperti logat Melayu orang Palembang. Jadi kebanyakan O yang dipakai. Saat ini informasi yang saya dapat hanya itu dari kerangka jasad ini. Semoga pelaku cepat tertangkap, dan kalau dilihat dari metafisika juga, dari apa yang terjadi pada sosok yang tinggal kerangka ini, sangat memilukan sekali. Sekali lagi saya disclaimer, ya, bahwa ini adalah sebuah metode metafisika, boleh dipercaya boleh tidak, tetapi boleh juga ini dijadikan referensi untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya pada jasad tinggal kerangka tersebut. Semoga jasad ini memang benar adalah Feni Ere sehingga lebih mudah untuk ditemukan. Dan satu hal lagi yang saya lihat itu bahwa para pelaku ini mengambil perangkat elektronik korban. Jadi korban itu punya handphone, handphonenya itu ada 2, itu juga diambil, ada yang di rumahnya, ada yang dibawa korban. Kemudian juga sempat
mengambil beberapa pernik dari tas korban, dan tas korban itu juga dibuang ke sungai. Saya tidak tahu tepat lokasi sungainya, sungai apa, tetapi memang tas korban yang berwarna merah itu dibuang ke sungai. Kemudian untuk HP-nya sendiri itu seperti dibawa ke pesisir pantai oleh mereka, dibawa. Setelah membuang atau mengubur atau apalah sejenisnya, setelah handphone itu dibawa atau dihilangkan, nah barulah pelaku utama ini pulang atau pindah lagi ke Jakarta. Oke semuanya, semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya berharap bagaimanapun ini bukan untuk memviralkan video saya, tetapi memang saya ingin mencoba membantu keluarga korban yang ditinggalkan. Karena yang namanya kejahatan tidak akan pernah dibenarkan oleh agama manapun. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk sebelum pukul 3 pagi. Terima kasih semuanya.